Wah. Kita lanjut ya Pak. Lanjut. Seru ini. Iya. Dengan background yang baru ini. Iya. Jadi ini episode lanjutan ya Pak ya. Benar. Dari episode yang kemarin. Tentang amanat agung ya. Iya, tentang amanat agung. Ya mungkin sedikit di recall Pak yang kemarin Iya. itu. Saya buka lagi ya. Iya. Saya minta izin. Iya. Tetap semua dalam protokol kesehatan. Iya. Ya, karena kita sangat menjaga. Tapi supaya lebih jelas ini untuk saya pribadi. Jadi saya kameramen tetap pakai masker ya. Baik. Kemarin kita membahas di usia hari ini kerjakan yang paling efektif, paling optimal untuk sesuatu yang esensi yang harus kita kerjakan. Nah, kita salah satu perenungan saya untuk mengerjakan amanat agung itu. Kita kemarin sudah bahas tentang penjangkauannya, penjangkauan jiwa. Yang pertama itu ya. Ya, kita punya esensi membangun hubungan adalah cara memberitakan Injil. Mau dengan cara traktat, mengunjungi orang sakit, KKR, retreat, terserah. Breakfast meeting, dinner meeting itu aksesoris atau metode yang bisa dipakai. Tapi kita mau bangun hubungan. Dan di dalam hubungan itu kita mau beritakan kasihnya. Yes. Kita beritakan kebenarannya. Bahkan kita sendiri menghidupinya. Supaya jangan pesannya bagus, pembawa pesannya yang tidak bagus. Yang ditolak pembawa pesannya, bro. Seperti ada orang yang berkata tuh, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka Kristusmu. Artinya aku suka Alkitabmu, tapi aku tidak suka gaya hidupmu. Utang nggak bayar kok, misalnya begitu ya. Bohong kok, selingkuh kok, kan begitu. Makanya pesannya benar, yang membawa pesan juga sama dengan pesan yang diberitakan. Itu powerful. Itu yang pertama ya Pak Pram? Itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kedua nih Pak. Yang kedua, ingat tadi kita disuruh memberitakan Injil kan masuk rumah. Lukas 9, Lukas 10. Yesus mengutus 12 murid, dia mengutus 70 murid. Nah, di Lukas 10, bro, ada tambahannya, bro. Dikatakan begini, kalau ada rumah yang terbuka menerima berita damai sejahteramu, tinggallah di rumah itu. Jangan pindah-pindah rumah. Waduh, waktu saya baca, apa artinya ini? Kita jajar rumah orang gitu. Ternyata saya tuh bersyukur dengan Pak Tuhan bukakan kebenaran ini. Ya, Tuhan nyuruh kita bangun hubungan. Itu bukan sekedar sampai sekedar kenal, tapi jadi keluarga dengan orang itu. Karena yang boleh tinggal di rumah kita siapa? Ya keluarga. Yang boleh masuk ke rumah kita orang yang kita kenal. Tetapi yang boleh tinggal di rumah kita nggak sekedar temen, bro. Yes. Tetapi more than friend. Yang kita anggap jadi keluarga. Seperti saya dengan Pak Matius, kita udah sekian waktu jalan dengan beberapa teman yang lain. Saya kok yakin, walaupun dibuktikan sih, kalau saya mau tidur di rumahnya boleh. Boleh pasti Bapak. Karena kita nggak cuma kenal. Saya pun kalau misalnya ada sesuatu, Pak Matius perlu tinggal di rumah saya, ya saya welcome, mau kenal kok. Apalagi kita kan bebas COVID misalnya atau sehat, kita welcome, bro, mau kenal, bro. Poinnya begitu. Nah, poinnya ini, kita memberitakan Injil dengan cara membangun hubungan sampai di hubungan itu muncul jadi keluarga ilahi. Jadi komunitas. Nah, saya suka mengajarnya begini. Inilah church planting yang begitu sederhana. Nggak butuh biaya mahal. Hari ini kalau ada hamba Tuhan mau buka gereja, bro, waduh bebannya berat, bro. Nyewa ruko, berapa harganya? Apalagi di Jakarta, di Serpong, wah nggak murah. Kalau sudah dapat rukonya, bingung ngisi AC, ngisi tempat duduk, kursi, ngisi sound system. Lalu, wah macam-macam, ada lagi sekarang LCD. Belum apa-apa, udah berbeban berat, bro, untuk pelayanan, bro. Makanya ada yang bergurau begini, pantas gereja banyak bicara uang daripada bicara kebenaran. Lah memulai aja bebannya berat. Operasional, bro. Waduh, akhirnya preach about money terlalu banyak daripada preach about Jesus. Nah, ini cara yang Tuhan buka. Kamu bawa Injil masuk rumah. Ketika ada rumah yang terbuka, kamu tinggal di situ. Bangun komunitas, bangun keluarga ilahi. Nah, disitulah poinnya kita pemuritan, bro. Seperti menikah, punya anak tahun depannya. Lahir anak. Wah, repot sih, tapi seneng. Suami istri itu makin sempurna kebahagiaannya ketika muncul anak. Nah, inilah ajar mereka melakukan seluruh kehendak. Pemuritan di situ. Dan itu sebabnya ya Yesus ketika dia menjalankan misinya, dia
hidup bersama-sama murid-muridnya ya? Itu yang saya mau selama bagi. tiga Karena ada beberapa orang cara pemuritannya model kelas, bro. Sekali lagi, bukan mau menyalahkan, ya silakan. Yang pemuritan, saya mau mengajar keselamatan 2 kali pertemuan, datang ya Senin atau Selasa. Habis gitu kita belajar tentang Holy Spirit atau apapun diajarkan per kelas. Nah, saya lebih suka yang Alkitab katakan bagi hidup, bro. Itu ayatnya di 1 Tesalonika 2 ayat 8. Bagiku bukan hanya membagi Injil kepadamu, tetapi membagi hidupku juga dengan kamu. Wah, itu ayat yang membuat saya berhenti jadi pengkhotbah keliling, bro. Kalau boleh jujur, itulah ayat 1 Tesalonika 2 ayat 8 yang membuat saya kemarin cuma keliling nunggu undangan, diundang si A, diundang si B, keliling mengikuti jadwal. Ayat itulah yang merubah saya, bahwa aku gak cukup cuma memberitakan Injil, tapi aku harus membagikan hidupku untuk orang-orang yang Tuhan percayakan lahir lewat hidup dan pelayanan kita oleh anugerahnya. Nah, disitulah yang akhirnya saya bergerak dengan community church, gereja komunitas itu. Ya, begitu muncul beritanya, misalnya Pak Matius kok menerima beritaku ya, bersama istri tercinta kok menerima. Udah aku jalin hubungan, aku share apapun di situ, saya tunjukkan apapun di situ. Ada beberapa anak rohani, rekan-rekan kita yang kalau saya pelayanan di mana ikut, bro. Ikut Pak Pram. Pelayanan kemana Pak? Malaysia ya. Pelayanan kemana Pak? Makassar ya. Kemana Pak? Ya, misalnya ke satu tempat ikut. Yaudah kita ikut, bro. Ada jalannya di kota itu, ada kulinernya, tapi juga ikut pelayanannya dan sebagainya. Nah, salah satu pemuritan yang muncul ini lucu, bro. Ada satu anak rohani atau teman kita lah. Itu kalau saya sudah pelayanan dengan dia ikut, dia selalu tanya, dikasih berapa Pak di sini Pak? Penasaran ya. Apalagi mungkin waktu itu saya pas diundang di gereja yang gede, kali jemaat banyak, dia pengen tahu gereja segede ini PK-nya berapa, kayak gitu. Tapi sebaliknya, kalau pas melayani di tempat yang sederhana, dia juga tanya, kalau di tempat yang kecil gini dapat berapa? Kadang saya bilang begini, buka sendiri ini. Amplopnya belum saya buka, kamu yang buka. Dia enggak mau, dia sungkan tuh. Tapi bilang, enggak apa-apa. Itu salah satu poin pemuritan saya. Begitu dibuka, gereja gede kok cuma ngasihnya segini. Kelihatannya kecil ya Pak, ngasihnya tuh ternyata besar. Nah, saya di situ mau mengajar, saya belajar punya mata nggak lihat itu. Itu jadi kan langsung impartasi toh, bro. Dia ngalami kok. Oh, Pak Pram tuh ternyata tadi ngotot cuma dikasih segini Pak. Gitu. Tapi dia lihat saya sungguh-sungguh gitu ya. Bukan karena tahu dikasih segini sharingnya lebih jelek daripada tempat-tempat yang dikasih lebih banyak. No, bukan itu yang saya impartasikan. Itu langsung, bro. Itu langsung. Untung waktu saya ikut Pak Pram ke Kupang nggak nanya ya Pak. Bro termasuk yang masih punya apa namanya? Gak enak. Sopan santun. Tahu malu. Tapi mungkin ya karena udah dekat ya Pak ya. Udah dekat. Dan saya belajar terbuka. Ya, contoh yang lalu juga otomobil terjual. Dapat anugerah, harganya cukup tinggi bro, di luar perkiraan. Nggak nyangka bisa terjual begitu. Tapi akhirnya saya tahu, wah Tuhan, kok Tuhan kasih anugerah terjual dengan harga sekian. Ya akhirnya saya putuskan, saya ambil yang kira-kira harga pasaran. Saya menganggap yang kemanto anugerah. Selisih yang ada, saya bagi ke anak-anak rohani yang memang membutuhkan di masa COVID. Nah itu dilihat oleh anak-anak rohani saya. Yang ikut membantu menjualkan, ikut membantu mendengar kesaksian ini, dia tahu. Karena saya juga tunjukkan bahwa ini loh, itu kan mendidik bro, impartasi. Pernah kameramen ini kita bro, mau datang ke rumah, saya lagi berkelahi bro sama istri. Oh, jadi ternyata juga ibu juga bisa geger. Ya salah ya. Mau permisi, masuk rumah lihat wajahku, wajah istriku, dia ndak enak bro. Saya pulang dulu kok. Kan nggak bisa dihindari bro. Iya toh, nggak bisa dihindari. Kalau di mimbar, wah semua keren-keren bro, kelihatan malaikat. Ini tahu datang ke rumah bro. Pas kita lagi geger dia. Sampai saya ingat tuh, kalau nggak salah Pak kameramen ini langsung, udah kok besok lagi aja datang. Nggak bisa dihindari. Tapi akhirnya saya sharingkan, iya kemarin geger dengan istri mungkin soal apa, dengan dia saya cerita, karena dia yang tahu toh, ya saya cerita ini loh yang terjadi. Tapi saya tunjukkan bukan cuma pas gegernya, pas pemulihan, saling ngampuni kembali, saya tunjukkan udah selesai kok masalahnya.
thank you, paling tidak kamu sempat tahu, kamu ikut doain. Tapi nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang sandiwara, nggak ada. Semua terbuka. Apalagi kita sering jalan bareng, ngopi bareng, atau pergilah kemana. Komunitas kita kan suka dolan jalan kemana-mana, bro. Kan bisa lihat cara saya mengeluarkan uang atau apa yang saya beli, bla bla bla, bisa dilihat. Nah, itu yang diimpartasikan dalam pemuridan. Iya, jadi ngajain ya Pak. Jaga image. Iyalah. Apa adanya ya. Itu kalau jaga image kayaknya sudah bukan waktunya ya hari ini ya. Kristus dinyatakan lewat apa? Tapi ya memang Pak, kita ya sebagai yang ya saya mengalami ya sebagai yang ikut Pak Pram ya, artinya kita juga sadar ya hidup itu memang banyak tantangannya, banyak masalah, tapi kita belajar dari Pak Pram, masalah memang ada, tapi bagaimana penyelesaiannya dihadapi juga dan diselesaikannya. Nah, itu yang saya suka impartasikan. Supaya juga menjaga saya, mereka nggak menilai saya ketinggian nanti, bro. Itu kenapa saya suka ceritakan atau terbuka lah soal itu. Beberapa orang kan nggak mau. Tapi kalau saya memutuskan, justru membuat saya lebih aman. Karena saya tidak menyembunyikan apapun. Ya kan, saya tidak menutupin apapun. Dan itu biar terimpartasi. Dan ternyata walaupun kesaksian itu mungkin kurang tepat, tapi itu jadi berkat gara-gara saya bereaksi dengan benar. Kita ya sebagai orang ya Pak ya, kan kita juga punya masalah juga Pak dalam kehidupan kita. Nah, kita jadi ada pemikiran gini loh, kalau Pak Pram aja juga mengalami masalah yang sama dan bisa menyelesaikan, artinya saya juga nggak usah malu Pak untuk cerita kepada Bapak dan juga berharap masalah bisa terselesaikan, kan seperti itu Pak, seperti Pak Pram juga bisa menyelesaikan masalahnya gitu Pak. Benar. Ada banyak hal yang saya akui ya, yang mestinya memalukan. Pernah lewat tol di depannya Gatot Subroto, nggak ada palangnya, bro. Wah, aku jalan terus aja, nggak ada palangnya. Aji Bobo. Ngirit 9.000 atau 10.000 untuk tol. Ya, kita juga begitu, Pak. Tahu dipanggil, Kijang nomor 9. Itu saya berhenti dan turun berharap yang teriak itu bukan jemaat gereja mana gitu, yang tahu saya. Tapi itu jadi pelajaran bahwa please jangan baru bener kalau ada yang lihat. Walaupun nggak ada yang lihat, tetap ada dalam kebenaran. Kekristenan esensinya di situ. Ketika sendirian, nggak ada yang lihat, tetap melakukan kebenaran, enggak? Sama yang kedua, apapun yang terjadi, respon kita bagaimana. Nah, hal-hal inilah yang diimpartasikan, diajarkan ke anak-anak. Soalnya ya, kalau dibilang ya kita juga melakukan, bedanya kita nggak ngaku Pak. Makanya ada ayat, ditunggu ngaku dulu baru diampuni. Iya, kalau kamu mengakui dosamu, maka Bapak mengampuni. Karena beberapa mengakui dosanya nggak mau, bro. Jadi masih gengsinya tinggi banget, pride-nya tinggi banget. Tapi ya memang kalau dipikir-pikir Pak ya, kita misalnya ya antara anak dan orang tua kandung ya Pak ya, kan kita juga melihat juga orang tua kita ribut lah, sama aja sebenarnya Pak ya. Mestinya itu tadi esensi gereja, keluarga, mestinya sama. Balik lagi ya, mestinya sama. Makanya kita benahi yang begituan supaya di rohani sama juga. Dua ini realnya sama kok, satu real cuman kiri kanan, yang satu keluarga, yang satu mungkin pelayanan. Benahi dengan baik, kita akan muncul dengan kebenaran yang asli. Dan jadi saya teringat yang episode lalu Pak, yang penting jangan biasa berbuat salah Pak. Itu kata keren banget. Bisa salah, tapi jangan biasa berbuat salah. Bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan langganan berdosa, kan gitu. Jadi memang tidak cukup hanya berhenti di amanat agung ya Pak ya, tapi harus masuk ke pemuritan juga. Ini termasuk amanat agung. Amanat agung ada 3 kan? Yang pertama penjangkauan, penjangkauan jiwa. Yang kedua pemuritan. Jadi bukan cuma hanya mengabarkan saja, tapi sampai memuridkan. Kalau cuma mengabarkan saja, waduh itu calo bro. Biasanya calo begitu. Madiun, Bandung. Semua naik, dia enggak naik, dia tetap di Pulau Gadung mungkin begitu. Kita enggak. Kita habis memberitakan kan lahir jiwa. Kita siap jadi bapak ibu rohani buat mereka. Komunitas muncul dan itu yang saya sebut itulah gereja dilahirkan di situ. Nah cuma gini Pak, kalau memberitakan ya Pak ya kita sebagai orang yang bukan full time ya oke lah, ya udah kita memberitakan. Tapi memuridkan padahal kita bukan full time, itu mungkin ya Pak? Bahasan kita kemarin kepada siapa kita memberitakan? Pertama keluarga. Kalau keluarga kan intensitas ketemu lumayan sering. Iya. Kedua, teman di kampus, teman di sekolah, teman di kantor.
itu kan orang-orang yang ketemu tiap-tiap hari. Wah, lumayan loh satu misalnya 4 semester atau 8 semester 4 tahun itu kita memuridkannya. That's right. Nah, makanya setelah pemuritan ada pengutusan. Itu rangkaian amanat agung, Bro. Kita kan ketemunya cuma mungkin 4 tahun atau berapa tahun, ya udah setelah itu rilis. Dan disitulah gara-gara paradigma tentang mengutus, saya punya kebenaran bahwa gereja mestinya membanyak, bukan membesar. Dan terbukti loh, semua yang membesar kok endingnya mesti ada yang berkelahi, ada yang pecah, Bro. Malah jadi rebutan aset, Pak. Waduh, ini kita nggak teruskan deh ya itu ya. Tapi artinya gini, karena amanat agung nggak dikerjakan kemarin. Atau dikerjakan amanat agung cuma nginjil aja. Yang satu cuma pemuritan aja. Enggak, sampai yang ketiga pengutusan. Nah mungkin karena yang nggak mau mengutus itu karena mau memiliki, Pak ya. Nah itu juga sebuah spirit yang bisa tergeser ke sana. Karena jujur ada beberapa pendeta ngomong sama saya gini. Dulu waktu saya ngajar, jangan jadi besar, jadi banyak, kalimatnya kamu belum punya masa sih, katanya gitu. Saya misalnya mengajar soal kebenaran perpuluhan dan sebagainya, beberapa pendeta dengar saya bilang, kamu belum punya jemaat yang ngasih perpuluhan sih. Kalau sudah ada jemaat yang ngasih perpuluhan, kamu akan ngajarnya berbeda. Betapa enaknya dapat suntikan-suntikan berkat. Tapi puji Tuhan, ya sampai hari ini saya punya orang-orang yang Tuhan percayakan saya mentor, ya, dan anak-anak rohani saya tidak sedikit yang juga memberkati saya, tapi saya belajar punya value yang tetap. Bila perlu kita utus mereka. Bahkan terakhir ini kan saya yang terutus keluar, Bro. Saya yang keluar dari komunitas BSD. Bukan karena ada masalah. Ya, tapi memang saya melihat paradigmanya gereja mesti membanyak. Bukan membesar. Biar Tuhan aja yang dibesarkan. Gereja tidak perlu membesar. Dan buktinya kalau saya ingat satu-satu, semua gereja yang tujuannya membesar, dia punya satu titik, setelah itu turun. Jadi setelah nyampe puncak, misalnya kapasitas 5.000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, setelah nyampe puncaknya, sekarang udah enggak gitu. Sekarang udah enggak segitu lagi. Karena kayaknya bangunnya tidak seperti yang Alkitab katakan, yaitu membesar. Tapi kalau kita melakukan seperti polanya Alkitab, membanyak, utus. Yang diutus jemaatnya atau foundernya yang terutus. Saya ditanya, dari mana pengertianmu ini? Saya baca di gereja mula-mula Kisah Para Rasul. Saya menemukan 2 contoh ini. Waktu Paulus dan Petrus, Yohanes, Yakobus, ini 2 tokoh yang mewarnai perjanjian kita, perjanjian baru kita. Waktu Petrus, Yohanes, Yakobus menjadikan Antioquia menjadi home base pergerakan. Tapi anak-anak rohaninya diutus kemana-mana. Orang berkata, itu kan ada aniaya, Pak. Makanya mereka terutus. Tapi Petrus, Yohanes, Yakobus tetap di Antioquia. Mereka tidak ikut pergi kok. Ya pergi anak rohaninya. Sama-sama masa aniaya. Pemimpin gerejanya tetap di Antioquia. Anak-anak rohaninya yang kemana-mana. Nah, gaya yang kedua yang mewarnai perjanjian baru, gayanya Paulus. Datang, bangun gereja Tuhan, menangin jiwa, bangun komunitas. Setelah sekian waktu, dia bilang, terusin ya. Paulus yang terkeluar dari kota itu dan siap tertanam di kota yang baru. Bahkan saya ingat yang di Korintus itu dia bahkan 1,5 tahun ya Pak yang memmuridkan ya. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang berapa? Ada satu jemaat di Efesus atau di Filipi itu yang cuma 3 minggu atau berapa minggu aja. Tapi rata-rata yang lain sekian waktu. Dia memuridkan, dia settlekan semua, lalu lanjutin dia. Dia yang keluar, Bro. Tapi memang 3 itu jalan ya Pak ya. Dari pemberitaan tetap ada pemuritan. Ya baru kemudian pengutusan ya. Wow. Karena memang gereja kan keluarga. Kita bukan lahirin orang terus kita tinggal begitu. No. Itu pengertian penginjil yang lama begitu. Cuma nginjil gini dapat juga ditinggal dibawa ke orang lain. Diadopsikan ke orang lain, Bro. No. Kita diminta bangun komunitas itu. Kita dipanggil jadi bapak ibu rohani itu. Makanya amanat agung semua kita loh. Kita bisa lakukan itu di pabrik, di toko, dimanapun kita berada. Di kampus, dimanapun kita berada. Wah, ini kalau kita lakukan, hidup kita malah kita bilang kurang nih Tuhan. Kalau ngerti prinsip ini. Karena begitu banyak toh, Bro. Kalau nunggu full timer, nunggu lulusan sekolah kita, aduh. Ini waktunya orang ngalamin Tuhan lewat COVID lah, lewat kesulitan ekonomi lah. Semua kita siap diurapi.
kerjakan amanat aku. Dan tapi walaupun diutus tunduk kan berarti kemudian tidak membina hubungan ya Pak ya. Buktinya Paulus tetap menulis surat ya Pak. Makanya dari awal kita ngobrol ini, gereja identitasnya adalah keluarga. Saya dulu ada di kakak mama saya. Ya. Papa mama saya, terus kita berlima bersaudara, atau aku nomor 4. Yeah. Tapi 1998 aku married bro. Aku keluar dari kakak mama, aku bikin kakak sendiri. Sampai saya pindah ke BSD 2001. Yeah. Saya punya kakak, saya istri dengan 2 putriku. Ke depan ini siap-siap bro. Cheryl, Stacy keluar dari kakak kita. Itu yang disebut diutus keluar. Diutus, ya. Untuk mereka membangun keluarga sendiri, membuka rumah tangga sendiri, dan bikin kakak sendiri. Anak-anak kita itu loh bro, seperti bro juga keluar dari kakak papa mama, dan dengan istri bikin kakak baru, muncul anaknya, nanti anak kita kan keluar. Itu membanyaknya di situ. Lalu ketika mereka keluar, apakah kita putus hubungan? Iya. Tetap anakku, aku tetap bapaknya. Anak mau datang ke rumah kita welcome, kita mau datang ke rumah anak juga welcome. Hubungan jalan terus, tapi kita udah nggak ikut-ikut rumah tangga anak. Nah itu yang mungkin pas pertamanya berat ya Pak ya. Ya karena kan kita karena udah sekian lama bersama dengan kita gedein dari kecil. Betul. Gitu ya. Ketika Paulus yang keluar juga jemaat nangis bro. Iya. Itu kemarin yang BSD juga kerjakan, saya ditangis, ngapain pergi jauh-jauh dari BSD. Tapi sekarang lewat ini ternyata jarak bukan lagi menjadi rintangan, kita tetap ketemu. Tapi hubungan yang sekian lama memang agak sedih, tapi itu apa ya, natural kok. Jadi memang yang dari poin kedua dari memuridkan mengutuskan ya memang biasanya kendalanya adalah pertama merasa berat untuk melepas ya Pak ya. Tapi kalau kita memang tahu bahwa memang rencana Tuhan adalah seperti itu, Tuhan menginginkan demikian, kita jalani, pada akhirnya kan pasti juga melewati juga gitu ya. Dan ingat satu kali kita akan ngumpul buat selama-lamanya. Ini perpisahan cuman sementara, cuman lokasi dan sebagainya. Tapi sekarang teknologi membantu kita sampai tidak pernah merasa jauh. Sampai lintas benua pun bisa ketemu, bisa ngobrol dan sebagainya. Jadi ini 3 hal ini tentang amanat aku harus jadi prioritas. Dan yang memang kalau kita lihat apa yang Tuhan ajarkan, justru kalau kita semakin ingin memiliki Pak, malah nggak mendapatkan gitu loh. Tapi semakin kita ingin memberi, ya makin kita mau mengutus, malah justru Tuhan memberikan kelimpahan ya Pak ya. Betul. Ya. Prinsip memberi itu prinsip luar biasa. Itu prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan ngambil, tapi memberi. Ya, begitu kita merasa ingin ngambil dan memiliki buat kita, itu sudah awal kejatuhan. Karena itu bukan nilai kerajaan surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, menganugerahkan. Waduh, makanya prinsip memberi itu prinsip atau nilai-nilai kerajaan surga. Dan yang luar biasa, ketika kita memberi bahkan sampai korban bro. Memberinya itu bukan sekedar karena punya, tapi berkorban. Itu value-nya membangun bau harum yang luar biasa. Itu memberinya top banget. Saya pernah cerita cerita yang menggetarkan hati saya. Gara-gara prinsipnya ingin saling memberi, bukan ingin saling ngambil. Termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Jangan dianggap ini milik kita, ini harus buat kita. No, ini milik kerajaan Allah dan biar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, satu kali ada suami istri mau anniversary itu, mau ulang tahun pernikahan. Tapi mereka orang sederhana yang lagi tidak punya uang. Mau ngasih kado apa ya ke suamiku, ke istriku, tidak punya uang, tapi ingin memberi. Mereka mikir sampai hal yang seradikal ini dia buat. Istrinya itu rambutnya panjang bro, karena dari remaja tidak pernah potong rambut. Karena ingin memberi kado buat suaminya yang sudah menikahinya, dia putuskan hari itu potong rambutnya untuk dijual bro, jadi wig. Buset. Rambut yang sudah mencintai sampai dari remaja tidak pernah potong rambut. Jadi si suami itu pacaran sampai menikah sekian tahun nggak pernah lihat dia rambut pendek, rambutnya panjang, dan mungkin ngabisin shampoo banyak selama menikah. Kalau keramas bro, dipotong bro. Tujuannya supaya bisa dijual ke toko wig, dia dapat duit untuk beli kado buat suaminya. Dan bro tahu kado yang diberikan buat suaminya apa? Si istrinya tahu suaminya itu punya jam tangan kesayangan, entah mereknya atau modelnya yang dia suka, tapi udah rusak gelangnya. Dia beliin, menjual rambut yang dipotong jadi wig itu, dapat duit, dibeliin gelangnya jam.
dibungkus dengan sederhana supaya setelah ini suaminya bisa pakai jamnya, karena jamnya tinggal kepalanya toh dikantongin bro. Kalepnya atau gelangnya udah rusak, dia beliin bro dari jual ini. Di hari yang sama anniversary itu suaminya juga ingin memberi sesuatu buat istrinya, tapi tidak punya uang tuh. Dia bikin keputusan yang seradikal ini, jam kesayangannya tinggal kepalanya toh dijual. Dia jual. Dapat duit enggak banyak. Dibeliin sisir rambut yang gede bro. Karena tahu istrinya rambutnya menjual ya? Bro. Biar nanti dipakai istrinya kalau sisir rambutnya panjang, jadi sisirnya yang besar begitu bro. Dijual jam tangan kepalanya, yang tinggal kepalanya dijual. Jadi mereka pada nak ngomong rencana masing-masing, tahu-tahu nyampe di rumah dengan kado masing-masing. Yang kaget duluan si suami. Loh, istrinya kok rambutnya jadi cepak bro. Kamu kok potong rambut? Kenapa? Ada apa? Istrinya baru ngomong, kamu lupa ndak hari ini hari ulang tahun pernikahan kita? Saya ingat, saya ingin ngasih kado buat kamu di hari ulang tahun pernikahan kita, tapi saya ndak punya duit. Sorry ya, tanpa minta persetujuanmu, saya potong rambutku tak jual di toko wig. Saya karena ingin belikan ini buat kamu, jadi kado anniversary kita. Apa ini? Itu suaminya udah nangis bro, karena potong rambut dijual cuma mau beli kado buat dia. Apa ini? Coba kamu buka, semoga kamu suka. Begitu dibuka isinya gelangnya jam, makin nangis suaminya. Makin nangis bro suaminya. Kenapa kamu kok nangis begitu, seneng atau nggak seneng ini dengan kadoku? Antara seneng dan nggak seneng kan? Lo kok bisa begitu? Saya seneng lihat pengorbananmu ingin memberi sesuatu buat saya, sampai kamu cukur rambut kesayanganmu cuma supaya dapat duit. Wah, tapi saya nggak seneng karena ini bakal nggak kepake. Lo kenapa? Mana jammu? Pasang katanya pakai. Masalahnya jamnya udah gua jual katanya. Ngapain kamu jual jam itu? Kan kamu cinta banget, kamu sayang banget. Ngapain kamu jual? Karena aku pun ingin beri sesuatu buat kamu di hari ulang tahun pernikahan kita, tapi aku nggak punya duit. Sorry, tanpa persetujuanmu aku jual dan aku belikan ini buat kamu. Tapi kayaknya juga nggak ngefek. Apa ini? Buka. Begitu dibuka bro, suaminya nangis karena tahu tak, udah rambut pendek kan nggak perlu sisir segede itu loh. Si istrinya ketawa sambil nangis juga. Tapi hari itu dalam cerita itu disebut mereka menikmati anniversary-nya sangat luar biasa. Esensinya apa? Dua-dua ndak kepingin dapat apa, ngambil apa, saya dapat apa, saya bisa beri apa. Heran bro, setiap kali kita dengar cerita yang isinya seperti ini, kita selalu tergerak, tersentuh. Jadi akhirnya bukan masalah kadonya apa Pak ya, tetapi esensi adalah pengorbanan yang dilakukan. Itu sebenarnya kado terbesar di situ Pak. Ini mengingatkan kita, jangan punya spirit memiliki ngambil, dalam arti ini ya, memiliki ngambil untuk diri sendiri, kepentingan sendiri. Itu bukan nilai kerajaan Allah. Nilai kerajaan Allah itu malah beri apa. Begitu juga ketika kita melayani, ada orang-orang yang Tuhan percayakan, please, untuk pelayanan semuanya miliknya Tuhan. Hasil apapun di pelayanan harus kita pandang ini semua miliknya Tuhan. Ambil secukupnya yang mungkin kita butuhkan dan memang jadi bagian kita. Selebihnya no. Selebihnya biar untuk pergerakan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi semangat memberi itu pula juga yang akhirnya menjadi semangat dalam melakukan pengutusan ya Pak ya. Ya kita sudah membina, memuridkan gitu ya. Pada akhirnya hati kita juga mau memberikan supaya orang yang sudah dimuridkan ini bisa berarti bagi, bisa berfungsi kepentingan kerajaan Allah dan banyak orang yang lain. Kadang-kadang kalau kita mikir ego, sayang, apalagi yang kita utus mungkin yang kemarin suka apalah untuk kita gitu, ngelakukan ini ngelakukan itu, kadang wah jangan inilah, yang kemarin enggak buat apa-apa jangan kita utus. Nah itu juga jahat bro, itu juga jahat. No, kita utus siapapun. Bahkan kalau boleh Tuhan suruh utus kita, kita mesti keluar. Karena ini bukan miliknya kita. Serahkan. Wah, ketika kita coba lakukan itu, semoga ya orang melihatnya dan belajar akhirnya melihat Tuhan lewat apapun yang kita buat, dengan pelayanan, dengan komunitas, dengan apapun yang kita kerjakan, biar itu jadi teladan, contoh kehidupan yang keren. Wah, mantap sekali Pak Pram. Jadi lengkap nih Pak. Ya. Amanat agung ya, mulai dari penjangkauan jiwa ya, lewat pemberitaan Injil Tuhan, pemuritan kita bagi hidup,
dan pengutusan. Karena kita tahu Tuhan ingin kita membanyak bukan membesar. Dan itu sebenarnya yang Pak Pram alami selama menuju 50 tahun dan melewati ke depannya ini. Wah, saya makan all out di situ. Wow. Saya udah janji, saya tidak bingung dengan yang lain. Isinya cuma memenangkan jiwa, memuridkan jiwa, dan mengutus. Atau aku yang terutus. Mantap. Atau aku yang terutus. Waduh, thank you Pak Pram. Ya, thank you sekali lagi ya. Banyak sekali lagi hal yang kita dapatkan dan semoga perenungan tadi yang Pak Pram sharingkan itu bukan hanya men-sharingkan yang Pak Pram jalani juga, tapi juga menjadi inspirasi buat kita semua ya Pak ya. Semoga itu ceritanya Tuhan yang memang muncul dalam hidup saya, bukan cerita saya. Karena saya juga mengikuti yang saya baca, yang Tuhan bukakan, yang Tuhan bawa saya mengerti dengan kebenaran itu. Biar ini jadi ceritanya Tuhan. Thank you Pak Pram sekali lagi ya. Semakin makin penasaran Pak. Gitu ya. Masih ada berikutnya nih ya. Iya, karena kita udah lewati yang mulai dari dulu pertaubatan Pak Pram, kemudian kita bicara soal misi, visi, ya terus sampai kedewasaan rohani dan sekarang kita bicara amanat agung. Nah, tinggal yang saya masih penasaran dan selama ini belum muncul-muncul. Aduh. Keluarganya Pak Pram. Anak gue. Nah, itu dia. Nantikan. Episode berikutnya harus muncul Pak Pram. Wah, saya jadi harus cerita nih bagaimana saya jatuh cinta dan menikahinya ya. Kita penasaran Pak, dia jadi pamungkas. Siap. Ya, oke, sekali lagi itu kira-kira ya, thank you Pak Pram ya. Sama-sama. Kita nggak sabar menunggu episode berikutnya ya. Makanya oleh karena itu jangan lupa diklik like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya di episode berikutnya yang makin seru ini kita dapat notifikasinya. Oke, kalau gitu thank you, sampai ketemu lagi semua ya. Thank you, sampai ketemu. God bless you.